Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salsabila Nurati Fazaran Ismail dari kelas 11 MIA 3 nomor urut 33 akan memaparkan materi bab 1 Daulah Abbasiyah bagian G, kemunduran Daulah Abbasiyah. Penjelasan awal. Dalam perjalanan sejarah, banyak catatan tentang kerajaan dan para penguasa, namun akhirnya runtuh dan digantikan oleh penguasa lain. Demikian juga dengan Daulah Abbasiyah. Daulah ini dibangun di atas puing-puing keruntuhan Daulah Umayyah yang juga hancur dan digantikan penguasa lain. Berikut beberapa faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Pertama, faktor internal. Persoalan internal menjadi penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Berikut penjelasannya. A. Gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Setelah mendulang kesuksesan dalam perekonomian negara, para penghuni istana cenderung bergaya hidup mewah dan mencolok. Setiap khalifah ingin kehidupannya lebih mewah daripada khalifah sebelumnya. Keadaan tersebut membuat generasi penerus Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan tidak dapat membendung pengaruh Turki untuk mengambil alih pemerintahan. B. Persaingan antar bangsa. Perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan Abbasiyah terjadi ketika orang-orang Persia diberikan jabatan. Hal tersebut bermula dari kebijakan khalifah yang menjadi budak-budak bangsa Persia atau Turki sebagai pengawal dan tentara. Keputusan khalifah tersebut justru menjadi bumerang untuk mereka. Keputusan tersebut menyebabkan dominasi kekuasaan bagi bangsa Turki dalam pemerintahan Abbasiyah, sehingga para khalifah berikutnya dijadikan seperti boneka oleh bangsa Turki. C. Kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara, penumpasan pemberontakan, dan kebiasaan para penguasa untuk berfoya-foya. Kehidupan para khalifah dan keluarga serta pejabat negara yang mewah, jenis pengeluaran yang makin beragam, pejabat yang korupsi, dan semakin sempitnya wilayah kekuasaan kekhalifahan karena banyak provinsi yang telah memisahkan diri, sehingga pemasukan negara lebih kecil daripada pengeluarannya. D. Konflik keagamaan. Terjadi konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berujung pada lahirnya 3 kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Kelompok yang senantiasa berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan Syiah. Walaupun pada masa tertentu kedua kelompok ini saling mendukung, misalnya pada masa pemerintahan Buawihi. Kedua, faktor eksternal. Kemunduran Daulah Abbasiyah juga dipengaruhi persoalan eksternal. Berikut penjelasannya. A. Perang Salib. Kekalahan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang dari pasukan Alp Arsalan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit telah memicu permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah Daulah Seljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang dikenal dengan Perang Salib. Perang ini berlangsung kurang lebih selama 200 tahun. B. Serangan antara tentara Mongol. Hulagu kan mengirimkan ultimatum kepada Khalifah pada bulan September 1257 agar menyerah dan tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Akan tetapi, Khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Oleh sebab itu pada Januari 1258 Masehi, Panglima Hulagu beserta bala tentara bergerak menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka dieksekusi. Wafatnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai berakhirnya pemerintahan Abbasiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.